Nama jenius tertinggi, Wang Xian, dikenal oleh semua orang di seluruh kuburan demi manusia. Dia memiliki kemampuan untuk membunuh seniman bela diri tingkat 5 yang merembes kehampaan, seorang jenius yang tiada taranya. Ketika beberapa orang di aula utama mendengar nama ini, mereka sedikit terkejut. Ya Pak, jenius tertinggi itu, Wang Xian, bersama naga dan kekaisaran Phoenix. Pria parubaya yang datang untuk melapor berkata dengan hormat. Ini, pria parubaya sedikit mengernyit. Mereka tahu betul bahwa naga dan kekaisaran Phoenix memiliki dua pembangkit tenaga listrik di level 5 dari tingkat kekosongan Sitraf. Namun, mereka tidak menyangka bahwa orang lain, Tuan Wang, yang berada di level 5 dari Sitraf Void Tier, sebenarnya adalah keajaiban tertinggi. Selanjutnya, dia telah mengikuti mereka di sini kali ini. Bukankah itu berarti bahwa dua pembangkit tenaga listrik di level 5 dari tingkat Sitraf Void dari Kerajaan Naga dan Phoenix ada di sini? Ini akan sedikit sulit untuk dihadapi. Agung ajaib, aku benar-benar iri. Saya menggunakan lebih dari 400 tahun untuk mencapai tingkat kelima dari tingkat kekosongan yang dalam, dan pihak lain mencapainya sebelum usia 30 tahun, TSK. Pria parubaya dengan pakaian merah darah menyesap tehnya dan berkata, Yang mulia, di hatiku, kamu yang paling kuat. Hehe, apa yang kamu maksud dengan prodigi? Kekuatan adalah kekuatan. Yang mulia tidak lebih lemah dari bocah itu. Di samping pria parubaya dengan pakaian merah darah, seorang wanita cantik bersandar pada pria parubaya dengan senyum di wajahnya saat dia berbicara. Haha, tapi bagaimanapun juga, anak itu sudah menjadi ahli yang sangat kuat. Pria parubaya dengan pakaian merah darah tersenyum saat tatapannya menyapu orang-orang dari Life and Death Pill dan bengkel penempaan benda suci di kedua sisi. Yang mulia, bahkan jika itu adalah ahli interpretasi kekosongan tingkat kelima tambahan, itu seharusnya tidak terlalu menjadi masalah bagi kerajaan aliran darah Anda, bukan? Seorang lelaki tua berkata dengan cemberut. 1 atau 2, meski 3 atau 4, itu tidak akan berdampak banyak. Pria parubaya dengan pakaian merah darah tersenyum acuh tak acuh. Kalau begitu yang mulia, kata-kata malam ini. Pria tua itu buru-buru membuka mulutnya dan menatapnya. Membunuh secara langsung, metode semacam ini terlalu rendah. Sebelum kekaisaran naga Phoenix mati, kita masih bisa memanfaatkannya. Jangan cemas. Pria parubaya dengan pakaian merah darah berkata sambil tersenyum. Oh, yang mulia, Kaisar Darah dan dua pengawas utama kami telah pergi ke wilayah yang luas. Masalah ini sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Apakah Anda memiliki metode yang lebih baik? Mata seorang lelaki tua berkedip saat dia bertanya. Semua orang secara alami akan tahu besok. Semuanya, jangan khawatir. Masalah yang dijanjikan oleh dinasti aliran darah kita pasti akan tercapai. Pria parubaya dengan kostum merah darah membuat mereka terus menebak-nebak dan berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Kami akan menunggu kabar baik dari putra mahkota. Kami akan pergi dulu. Beberapa pria parubaya menangkupkan tangan mereka dan langsung keluar. Aku tidak menyangka bahwa raja dari dinasti Naga Phoenix sebenarnya adalah seorang wanita. Setelah beberapa dari mereka pergi, wanita cantik di aula utama berdiri dan duduk di samping pria parubaya itu. Dia berbicara dengan agak terkejut. Selain Mei Juan, dia adalah ratu kedua dari wilayah Liuhai. Pria muda berbaju merah darah itu memeluk tubuh wanita cantik itu dan menyipitkan matanya. Wang Xian itu tidak sederhana. Dia memiliki banyak bawahan di tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Hah, wanita cantik itu sedikit terkejut. Aku dengar ada lebih dari 300 pembangkit tenaga listrik di Kerajaan Naga dan Phoenix. Jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat kekosongan yang berwawasan luas di Kekaisaran Naga dan Phoenix, bersama dengan bawahan Wang Xian itu, tidak jauh lebih sedikit dari Kekaisaran aliran berdarah kita. Pria parubaya dengan pakaian merah darah mengocok teh di sampingnya dan berkata perlahan. Apa, bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada begitu banyak ahli? Wanita cantik itu berkata dengan wajah penuh ketidakpercayaan. Ini adalah informasi yang diterima kerajaan aliran darah kita. Itu benar sekali. Namun, masih ada celah besar antara kekuatan kita secara keseluruhan dan kerajaan aliran darah. Pria parubaya dengan pakaian merah darah berkata sambil tersenyum. Bukan itu masalahnya. Hanya kerajaan aliran darah yang memiliki 10 hingga 20 dinasti dan kekuatan bawahan. Bagaimana kerajaan kecil bisa dibandingkan dengan mereka? Wanita memikat itu berkata dengan sikap menjilat. Hehe, pria parubaya dengan pakaian merah darah tersenyum, matanya berkilat. Dia adalah putra mahkota kerajaan aliran darah saat ini. Sekarang, dia memiliki kekuatan interpretasi kekosongan tingkat kelima.
Ketika dia mencapai interpretasi kekosongan tingkat ke-6, itu akan menjadi waktu baginya untuk naik tahta. Di kekaisaran saat ini, dia bertanggung jawab atas banyak hal, besar dan kecil. Kali ini, dia juga yang memimpin komando kerajaan aliran darah. Dapat dikatakan bahwa dia mengumumkan kepada dunia bahwa ini adalah kaisar darah masa depan. Semua orang dari Kekaisaran Naga dan Phoenix, silakan pergi ke istana kekaisaran. Pagi-pagi keesokan harinya, seorang pria parubaya datang ke kastil dan berkata kepada mereka semua. Baiklah, bawa kami ke sana kalau begitu. Feng Luan mengangguk. Semua orang mengikuti di belakang pria parubaya itu dan menuju ke istana kekaisaran. Setelah memasuki istana kekaisaran yang besar, mereka naik kereta kuda dan menuju ke dalam. Seluruh istana kekaisaran seperti dunia yang berbeda, indah dan megah. Semuanya, tolong turun dari kereta. Ketika mereka sampai di depan aula besar, pengemudi sedan itu berbicara kepada mereka. Wang Xian, Feng Luan, dan yang lainnya berjalan ke bawah dan melihat ke depan. Istana yang sangat besar. Melihat istana besar di depannya, Wang Xian sedikit terkejut. Nama istana itu adalah Istana Pengumpul Naga. Itu adalah tempat di mana aliran darah keluarga kerajaan mengadakan semua jenis perjamuan besar. Pasukan di sekitarnya memegang bendera seperti mereka. Mereka mengamati sekeliling mereka dengan terkejut dan berjalan masuk. Kekaisaran Naga Phoenix, bukankah ini kerajaan baru yang kuat? Saya mendengar bahwa kekaisaran adalah seorang ratu dan sangat kuat. Kekaisaran Naga Phoenix ini telah meningkat pesat hanya dalam 2 tahun yang singkat. Jika memiliki lebih dari 200 kota, kekuatannya akan sebanding dengan Kekaisaran Hanhai dan Kekaisaran Naga Ringan. Saya mendengar bahwa kerajaan ini sangat berperang dan berkembang dengan gila-gilaan. Faksi di sekitarnya berjalan ke aula satu per satu. Ketika mereka melihat bendera naga dan dinasti Phoenix di samping Wang Xian dan Feng Luan, mereka berdiskusi dengan suara rendah. Wang Xian dan Feng Luan mengalihkan pandangan mereka ke seluruh area. Setidaknya ada 20 hingga 30 faksi berjalan ke aula. Ada lebih dari 40 dinasti di wilayah Liu Hai. Namun, ada juga sekte, dan keluarga kuat lainnya. Jumlah faksi ini tidak kalah dengan dinasti. Masing-masing memancarkan aura orang berpangkat tinggi saat mereka berjalan masuk. Setidaknya ada 1000 orang, tapi mereka tidak berisik sama sekali. Mereka semua adalah orang-orang berstatus. Setelah memasuki aula, sudah ada sekitar 1000 orang di dalamnya. Masing-masing duduk di area terpisah. Di setiap daerah, ada spanduk. Itu adalah panji dinasti dan berbagai faksi. Dinasti Naga dan Phoenix, tolong ikuti kami. Seorang Kasim berjalan mendekat dan membawa mereka ke depan dengan wajah tanpa ekspresi. Ini posisimu. Kasim menunjuk ke beberapa meja dan berkata. Semua orang mengangguk. Wang Xian melihat sekeliling dan menyadari bahwa dinasti Hanhai ada di samping mereka. Dinasti Light Dragon tidak terlalu jauh dari mereka. Mereka berada di posisi dekat depan. Ini harus dibagi menurut kekuatan masing-masing dinasti. Feng Luan memperhatikan bahwa mereka berada dalam posisi yang relatif tinggi. Dia juga melihat sekeliling dan berkata, seluruh aula dibagi menjadi 70 hingga 80 wilayah, dan setiap wilayah memiliki kursi utama. Wilayah tempat Wang Xian dan Feng Luan berada di belakang berbagai kekuatan keluarga di kerajaan aliran darah. Dalam hal berbagai kekuatan dinasti dan sekte, kursi mereka berada di paling depan. Bersama mereka adalah sekte pedang surgawi. Feng Luan melihat kursi ini dan sedikit mengangkat alisnya. Satu persatu, faksi masuk ke aula utama. Segera, semua kursi di aula utama terisi. Ada sekitar 1 hingga 2.000 orang. Di samping setiap dinasti dan faksi, bendera dari faksi masing-masing digantung. Sekilas, itu mencakup semua faksi di seluruh wilayah Liu Hai. Wang Xian mengamati sekelilingnya sedikit. Dia memiliki pemahaman kasar tentang faksi di seluruh wilayah Liu Hai. Feng Luan, Master Sekte dari Sekte Pedang Surga, Master Sekte dari Sekte Aliran Darah, dan Raja dari Dinasti Naga Cahaya saling memandang dan mengangguk. Kaisar telah tiba. Putra Mahkota telah tiba. Saat semua dinasti dan sekte di aula menilai semua orang di sekitar mereka, suara seorang Kasim terdengar dari depan. Orang Kasim. Semua orang melihat ke depan dan mendarat di 3 lelaki tua dan lelaki paruh baya dengan pakaian merah darah. Kedua lelaki tua itu masing-masing memegang 2 tongkat dan mengikuti di belakang lelaki paruh baya itu. Mata lelaki tua itu sepertinya tidak terbuka. Jubah merah besarnya benar-benar menyelimuti tubuhnya. Pria parubaya dengan pakaian merah darah di belakangnya sedikit mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan aura memandang rendah dunia. Dia melirik dengan jijik pada semua orang di aula.
Tatapannya berhenti sejenak pada dinasti Naga Phoenix, dan wajahnya dipenuhi dengan senyum tipis. Kaisar, kedua lelaki tua itu adalah dua kaisar. Mereka pernah menjadi kaisar darah. Hanya ahli di tingkat ke-6 dari tingkat kekosongan yang dalam yang memenuhi syarat untuk disebut kaisar. Kedua lelaki tua itu dulunya adalah kaisar dari kerajaan aliran darah. Pria parubaya di belakang adalah putra mahkota dari kerajaan aliran darah. Saya mendengar bahwa dia telah mencapai tingkat kelima dari tingkat kekosongan yang mendalam pada usia 400 tahun. Saya mendengar bahwa kaisar darah generasi ini tidak terburu-buru karena beberapa hal. Semuanya hari ini akan diserahkan kepada putra mahkota kerajaan aliran darah untuk dilaksanakan. Terlalu kuat, terlalu kuat. Dari jauh, saya bisa merasakan tekanan yang menakutkan dari kedua tetua. Itu membuat jantung seseorang berdebar-debar. Ketika mereka melihat ketiga orang itu berjalan dengan bangga, wajah semua orang menunjukkan ekspresi heran. Mereka berdiskusi dengan suara rendah. Yang mulia putra mahkota. Di barisan depan, para ahli dari beberapa kekuatan dan klan di dalam kerajaan aliran darah berdiri dengan hormat dan membungkuk saat mereka berteriak. Yang mulia putra mahkota. Di barisan belakang, beberapa raja dan ahli berdiri dan menangkupkan tangan. Ini adalah kekuatan bawahan dari kerajaan aliran darah. Sebagai satu-satunya wilayah di wilayah aliran darah, kekuatan bawahan dari kerajaan aliran darah sangat menakutkan. Semua orang datang dari jauh. Ini sulit bagimu. Putra mahkota parubaya berjalan ke kursi tengah dan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Kedua lelaki tua di sampingnya duduk di satu kursi di sebelah kiri dan kursi lainnya di sebelah kanan. Ketinggian kedua kursi itu sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari kursi di belakang pria parubaya itu. Apakah semua kekuatan ada di sini? Putra mahkota parubaya bertanya pada seorang lelaki tua di sampingnya dengan acuh tak acuh. Yang mulia, maaf kami terlambat. Saat ini, dua tim berjalan dari luar pintu. Di depan masing-masing tim adalah seorang pria parubaya memegang bendera dengan tulisan bengkel penempaan barang suci dan lokakarya pil hidup dan mati tertulis di atasnya. Kedua tim tidak duduk di belakang, tetapi di kedua sisi dari dua kaisar dan putra mahkota parubaya. Bahkan kedua angkatan ini pun memenuhi syarat untuk duduk di dua tempat tersebut. Saya mewakili seluruh wilayah Liuhai untuk berterima kasih kepada Anda karena telah datang ke lokakarya pil kehidupan dan kematian dan lokakarya penempaan barang suci. Pria parubaya itu tersenyum dan mengangguk pada mereka. Haha, pria tua di depan kedua kekuatan itu tersenyum dan duduk di kursinya. Melaporkan kepada Yang Mulia, Kerajaan Silai dan Sekte Jiwa Lentera belum tiba. Pada saat ini, lelaki tua itu memegang buklet di tangannya dan berkata dengan cemberut. Hari ini, semua pasukan di wilayah Liuhai telah dipanggil. Ini terkait dengan keselamatan seluruh wilayah Liuhai. Untuk melawan pasukan asing, pertama-tama kita harus menenangkan pasukan dalam negeri. Putra mahkota parubaya perlahan duduk di kursi. Dua kekuatan yang tidak datang itu mungkin menjadi pengkhianat kita di masa depan. Hehe. Faktor yang tidak stabil tidak mungkin ada. Hancurkan mereka. Untuk melawan kekuatan asing, pertama-tama kita harus menenangkan kekuatan dalam negeri. Dan cara terbaik untuk menenangkan pasukan dalam negeri adalah dengan menghancurkan mereka. Ini Yang Mulia Putra Mahkota. Kami sudah memiliki dua tuan yang membawa orang ke sini. Pria tua itu mengangguk. Perintah Putra Mahkota Parubaya menyebabkan semua orang di sekitar menarik napas dalam-dalam saat mata mereka berkedip. Ini adalah tirani kekaisaran aliran darah. Begitu bendera dunia dikibarkan, jika mereka tidak datang, mereka akan mati. Ini bukanlah prestise dan tirani yang telah terkumpul selama 1 atau 2 hari. Itu adalah prestise yang seharusnya dimiliki oleh kekuatan yang tak terkalahkan. Hari ini, kerajaan aliran darah kita mengumpulkan semua kekuatan di wilayah Liuhai. Setiap orang harus sangat jelas tentang ini. Klan binatang iblis ingin membangun sebuah kerajaan. Selama ini, klan binatang iblis memiliki lebih banyak ahli daripada kita. Berdasarkan kebencian yang ada di antara kita manusia dan binatang iblis di kuburan manusia iblis. Begitu kerajaan mereka didirikan dan semua kekuatan bersatu, kedamaian manusia AS tidak akan ada lagi. Binatang iblis buas darah yang kejam adalah musuh alami manusia. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan binatang iblis membangun sebuah kerajaan. Kita harus menghentikan mereka dengan segala cara. Putra mahkota parubaya mengalihkan pandangannya ke semua orang dan berkata dengan acuh tak acuh. Semua dinasti kita akan mendengarkan perintah dari kerajaan aliran darah. Yang mulia, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Seorang raja dari dinasti bawahan dari kerajaan aliran darah dengan hormat berkata dari bawah.
Itu benar. Kami akan mendengarkan kerajaan aliran darah dan mendengarkan perintah Anda. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan klan binatang iblis untuk bersatu. Dinasti lain juga angkat bicara. Semua faksi memahami masalah ini dan mereka harus menghentikannya. Kalau tidak, itu akan menjadi bom bagi berbagai faksi dinasti di wilayah aliran darah. Bagus, Kekaisaran aliran darah kita sudah memiliki rencana untuk masalah ini. Kami akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Kami pasti tidak bisa membiarkan ras Demon Beast membangun sebuah kerajaan. Putra Mahkota Parubaya berdiri, dan suaranya yang nyaring masuk ke telinga semua orang. Kali ini, kerajaan aliran darah kita akan memimpin semua kekuatan di wilayah laut yang mengalir untuk memberikan pukulan berat ke klan binatang iblis. Semuanya, jangan khawatir. Selama perang dengan binatang iblis ini, bengkel pil kehidupan dan kematian dan bengkel penempaan barang suci akan memberi kita sejumlah besar pil dan senjata. Saat dia berbicara, dia melihat kedua kekuatan kuat di kedua sisi, lokakarya pil kehidupan dan kematian dan lokakarya penempaan barang suci. Para tetua dari kedua faksi itu mengangguk perlahan. Aliran darah putra mahkota, saya ingin bertanya berapa banyak orang yang harus dikirim oleh masing-masing faksi kita, dan bagaimana cara bertarung. Pada saat ini, Master Sekte-Sekte Pedang Langit berbicara perlahan. Pertanyaan Master Sekte-Sekte Pedang Langit itu bagus. Demi keadilan, setiap faksi akan mengirimkan sepertiga dari ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Mengenai cara bertarung, secara alami kerajaan aliran darah kita merumuskan rencana. Putra Mahkota Parubaya berkata seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Setiap faksi akan mengirimkan sepertiga dari pasukan mereka. Ini adalah perang habis-habisan dengan klan binatang iblis. Sepertiga dari pasukan mereka. Ketika aliran darah putra mahkota selesai berbicara, beberapa faksi sedikit mengernyit dan berdiskusi dengan suara rendah. Zero Glory dinasti kami setuju dengan Yang Mulia Putra Mahkota. Kami pasti akan mematuhinya. Dinasti badai kita akan mendengarkan perintah dinasti aliran darah. Dengan sangat cepat, berbagai faksi menyuarakan persetujuan mereka. Dalam dinasti ini, hanya ada 20 hingga 30 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Bahkan jika mereka mengirim sepertiga dari kekuatan mereka, itu masih bisa diterima. Apalagi, perang yang akan datang sulit dikatakan. Yang terpenting, begitu kerajaan pertumpahan darah membuat keputusan, mereka tidak punya hak untuk melawan sama sekali. Pakar terkuat dinasti mereka hanya berada di tingkat keempat dari alam kekosongan yang berwawasan. Jika kerajaan pertumpahan darah ingin menghancurkan mereka, itu akan menjadi sepotong kue. Ekspresi Master Sekte Ling tidak berubah sama sekali ketika dia mendengar kata-katanya. Saya punya informasi di sini. Inilah yang telah dikumpulkan oleh dinasti aliran darah kita. Dinasti Nol Cahaya sekarang memiliki 28 ahli alam hampa yang berwawasan luas. Dinasti Roh Utara memiliki 33 ahli alam hampa yang berwawasan luas. Dinasti Badai memiliki 23 pakar Void Realm yang berwawasan. Sekte Pedang Langit memiliki 393 ahli alam hampa yang berwawasan luas. Prince Bloodflow melihat angka pada data dan berkata dengan acuh tak acuh. Ini menyebabkan semua kekuatan di wilayah laut yang mengalir menjadi sedikit terkejut, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Dinasti aliran darah sebenarnya telah menemukan jumlah ahli di masing-masing pasukan kita. Ekspresi para raja dan pemimpin sekte dari beberapa dinasti dan sekte sedikit berubah. Angka-angka ini dianggap rahasia bagi mereka. Namun, kerajaan aliran darah dapat mengetahuinya dengan mudah. Seperti yang diharapkan dari penguasa wilayah laut yang mengalir. Mata semua ahli melintas. Mereka tahu bahwa tidak mungkin menyembunyikan informasi ini. Satu persatu, ahli alam kekosongan yang berwawasan dipanggil oleh aliran darah pangeran. Sekte Pedang Langit dan beberapa kekuatan besar lainnya sedikit tidak senang. Ada satu dinasti yang paling mengejutkan saya. Dinasti Naga Phoenix memiliki setidaknya 537 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Ini benar-benar mengejutkan kami. 537. Dinasti aliran berdarah kami hanya memiliki sedikit lebih banyak dari kalian. Aliran berdarah pangeran berkata ketika dia melihat ke arah Feng Luan, matanya bersinar. Apa, lebih dari 500 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas? Bagaimana ini mungkin? Setahu kami, hanya ada lebih dari 300. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Beberapa pasukan dinasti mengungkapkan ekspresi kaget saat mereka melihat ke atas dengan mata terbuka lebar. Feng Luan sedikit mengernyit dan menyesap teh di sampingnya. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Dia tahu bahwa kerajaan aliran darah pasti termasuk kekuatan istana naga yang mereka tahu.
Dia menatap Wang Xian. Wang Xian tersenyum dan tidak keberatan. Pemimpin Sekte Ling dari Sekte Pedang Langit, Raja Kerajaan Naga Cahaya, dan pemimpin Sekte Yi dari Sekte Aliran Darah semua memandang Feng Luan. Mata mereka juga dipenuhi dengan keheranan. Lebih dari 500 seniman bela diri yang berwawasan telah menyembunyikan kekuatan mereka terlalu dalam. Jika seseorang tidak menghitung kekuatan tempur terbaik mereka, Kekaisaran Naga Phoenix hanya sedikit lebih lemah dari Kekaisaran Aliran Darah. Bahkan Sekte Pedang Surga tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Melihat Feng Luan tidak menunjukkan fluktuasi apapun, aliran darah pangeran sedikit mengangkat alisnya dan mengungkapkan ekspresi puas. Ini adalah peta binatang iblis di kuburan manusia iblis. Dalam beberapa hari, kami akan menyerang setiap ras binatang iblis dan mengganggu rencana mereka untuk membangun sebuah kerajaan. Saat Pangeran ke-6 berbicara, dia melambaikan tangannya dan sebuah peta besar muncul di udara. Peta tersebut dengan jelas mencatat distribusi kekuatan dari setiap ras binatang iblis. Di antara ras binatang iblis barbar darah, binatang iblis skala iblis, dan binatang iblis laut haus darah adalah yang paling kuat. Mereka memiliki ahli di tingkat ke-6 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Menurut informasi yang kami terima, ahli terkuat dari 3 ras binatang iblis ini berkumpul di sini untuk membahas masalah mendirikan istana kekaisaran. Oleh karena itu, kami akan meluncurkan serangan diam-diam ke semua sarang ras binatang iblis dalam waktu 5 hari untuk mengganggu rencana mereka. Pangeran Bloodflow berkata sambil menunjuk dengan lengannya. Sekte Pedang Surga dan Sekte Aliran Darah bertugas meluncurkan serangan diam-diam ke sarang binatang iblis. Dinasti Nagaringan, Dinasti Han Hai, dan Akademi Angin Ilahi bertanggung jawab atas ras iblis laut yang haus darah, dan Dinasti Naga Phoenix bertanggung jawab atas ras binatang iblis biadab darah. Tunggu, aliran darah pangeran menunjuk ke peta di langit saat dia berbicara. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh pemimpin Sekte Ling. Oh, pemimpin Sekte Ling, apakah Sekte Pedang Langit Anda keberatan? Aliran darah pangeran memandang pemimpin Sekte Pedang Langit dengan senyum di wajahnya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Sebaliknya, ketika pasukan dinasti di sekitarnya mendengar kata-kata pangeran aliran darah, mereka menghela nafas lega di hati mereka. Menyerahkan 3 ras binatang iblis terkuat ini ke faksi tingkat atas di wilayah Bloodflow adalah pilihan terbaik di mata mereka. Saya tidak keberatan dengan Sekte Pedang Langit kami yang menghadapi ras Demonic Lin Demonic Beast. Menghadapi ras binatang iblis yang kuat, hanya beberapa faksi kami yang mampu menghadapinya. Namun, Anda telah memberikan ketiga ras binatang iblis yang hebat. Saya ingin bertanya, apa yang dilakukan kerajaan aliran darah Anda? Pemimpin Sekte Ling bertanya pada kerajaan aliran darah dengan ekspresi tenang. Kerajaan aliran darah kita bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Ini perintah, ini bukan diskusi. Aliran darah pangeran berkata. Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang memegang tongkat merah darah di belakang perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang. Aliran darah pangeran sedikit terpana dan perlahan mengangkat kepalanya. Ini, seperti yang diharapkan dari Bloodflow Empire, sangat sombong. Kekaisaran aliran darah telah mendominasi selama ribuan tahun, jadi secara alami memiliki kekuatan ini. Bahkan jika Sekte Pedang Roh memiliki ahli interpretasi kekosongan tingkat 6, itu masih tidak dapat mengubah situasi keseluruhan. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata lelaki tua itu, pupil mata mereka sedikit mengerut dan mereka mengerucutkan bibir. Seluruh aula menjadi sunyi. Ini adalah kekuatan kerajaan aliran darah. Hehe, kerajaan aliran darah kita secara alami tidak bisa hanya diam dan menonton. Pada akhirnya, kita masih harus mengandalkan kerajaan aliran darah kita saat menghadapi kerajaan binatang iblis. Aliran darah pangeran berkata dengan acuh tak acuh dan sedikit mengangkat bahu. Pemimpin Sekte Ling dari Sekte Pedang Langit sedikit mengernyit. Ekspresinya agak tidak sedap dipandang saat matanya berkedip. Kami tidak memiliki kekuatan untuk membiarkan Kekaisaran Naga Phoenix kami menghadapi binatang iblis biadab darah. Pada saat ini, Feng Luan sedikit mengernyit dan berkata langsung. Hehe, Kekaisaran Naga Phoenixmu sangat kuat, bagaimana mungkin kami tidak melakukannya? Pada saat ini, Workshop Life and Death Pill dan Workshop Holy Item Forging, yang duduk di depan dan dua sisi, menatap Feng Luan dengan senyum di wajah mereka dan berkata sambil tersenyum. Mereka akhirnya mengerti rencana kerajaan aliran darah hari ini. Mereka bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Kekaisaran Naga Phoenix akan menderita kerugian besar, dan mereka bahkan dapat menggunakan Kekaisaran Naga Phoenix untuk melemahkan binatang iblis. Membunuh 2 burung dengan 1 batu, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kamu telah meremehkan kekuatanmu, ratu ini.
Jika tingkat ke-6 dari tingkat kekosongan yang mendalam tidak ada di sini, Anda memiliki keajaiban tertinggi. Itu hanya binatang iblis Blood Savage. Kamu masih bisa menghadapinya. Aliran darah pangeran memandang Feng Luan dan perlahan mengambil cangkir anggur. Lagi pula, ini adalah perintah. Siapa lagi yang punya pendapat? Siapa lagi yang punya pendapat? Pangeran Bloodflow berdiri di atas dan menanyai semua orang dengan wajah dingin. Siapa lagi yang punya pendapat? Kalimat ini lebih terdengar seperti siapa lagi yang berani berpendapat. Ketika semua orang mendengar kata-kata Pangeran Bloodflow, mereka sedikit terkejut. Mereka tidak terkejut dengan kekuatan dinasti Bloodflow. Di seluruh wilayah laut yang mengalir, semua orang tahu bahwa kekuatan kerajaan aliran darah benar-benar dapat menghancurkan semua kekuatan mereka. Jika bukan karena fakta bahwa kerajaan aliran darah perlu melawan binatang iblis di kuburan demi human dan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengendalikan area seluas itu, mereka mungkin sudah menguasai seluruh kerajaan aliran darah. Memerintah sebuah dinasti tidak sesederhana itu. Sama seperti dinasti Naga Phoenix berkembang sangat cepat. Namun, akan ada beberapa penguasa kota yang tidak menganggap serius perintah Feng Luan. Kekuatan pengumpulan warga lemah. Sama seperti penguasa kota Windfrost City, seperti kompetisi The Prodigy dari Flaming Sun City. Penguasa kota tidak menanggapi perintah ratu dengan serius. Jika bukan karena Wang Xian dan Feng Luan, keajaiban Flaming Sun City mungkin sudah direkrut oleh sekte aliran darah. Ini adalah masalah kontrol. Kontrol yang lemah sama dengan tidak memiliki kontrol. Oleh karena itu, kerajaan aliran darah tidak menyatukan seluruh wilayah laut yang mengalir. Mereka hanya menguasai lebih dari 20 faksi dan menjadi faksi bawahan mereka. Kekuatan ini sudah cukup. Tidak peduli berapa banyak kota yang ada, mereka bisa menjadi beban. Namun, tidak setiap kota bisa membawa batu roh dalam jumlah besar ke kekaisaran. Beberapa batu roh bahkan mengharuskan kekaisaran mengeluarkan uang untuk memeliharanya. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa keajaiban tertinggi yang legendaris sebenarnya berasal dari kekaisaran Naga Phoenix. Tatapan semua orang menyapu area di mana Feng Luan, Wang Xian, dan yang lainnya berada. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa keajaiban tertinggi sebenarnya berasal dari kekaisaran Naga Phoenix. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang bisa membunuh seniman bela diri kekosongan tingkat kelima. Pantas saja kekaisaran Naga Phoenix bisa bangkit begitu cepat. Dengan lebih dari 500 ahli ranah interpretasi kosong dan 2 ahli ranah interpretasi kosong tingkat kelima, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada dinasti Naga Cahaya dan dinasti Laut Tanpa Batas. Seruan terdengar satu demi satu, dan mata mereka berkedip. Yang mulia, kami tidak punya pendapat. Kami memiliki tanggung jawab untuk melawan kuburan manusia iblis. Kami akan menggunakan kekuatan sebanyak yang kami tanggung. Kami mendukung Yang Mulia. Dinasti Zero Glory kami juga mendukung Putra Mahkota. Dinasti Naga Phoenix memiliki kejeniusan tertinggi. Sangat mudah untuk berurusan dengan Blood Barbarian Demon Beast. Itu benar, itu benar. Mereka yang mampu akan bekerja keras. Di masa depan, dinasti Naga Phoenix akan menjadi panutan kita. Raja dan Master Sekte dari berbagai kekuatan berkata dengan senyum di wajah mereka. Untuk kekuatan yang begitu kuat, mereka secara alami berharap pihak lain akan melemah. Selain itu, jauh lebih baik bagi orang lain untuk berurusan dengan ras monster raja tingkat atas seperti Blood Barbaric Demon Beast Rache daripada mereka melakukannya sendiri. Pasukan lainnya segera setuju dengan senyum di wajah mereka. Mereka sangat mendukung perintah Putra Mahkota kali ini. Hehe, aku punya pendapat. Pada saat ini, Wang Xian, yang sedang duduk di samping Feng Luan, mengguncang cangkir teh di tangannya sambil tersenyum dan berkata dengan lemah. Kata-kata Wang Xian yang tiba-tiba membuat semua orang di aula sedikit terpana. Mereka menatapnya dengan heran dan melebarkan mata mereka. Apakah Anda memiliki keberatan? Pangeran Sueliu juga sedikit terpana ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Dia menyipitkan matanya perlahan dan berkata, beri aku jawaban yang masuk akal, kalau tidak. Saat dia berbicara, niat membunuh di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Dia menatap Wang Xian dengan dingin. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, semua orang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hehe, apa lagi yang bisa kita lakukan? Kerajaan Naga dan Phoenix kita akan berurusan dengan ras binatang iblis tingkat atas sendirian. Sekte Pedang Surga, Kekaisaran Naga Ringan, dan Sekte Aliran Darah akan berurusan dengan ras binatang iblis lainnya. Bolehkah saya bertanya, apa gunanya memiliki kerajaan aliran darah Anda? Apakah kamu di sini hanya untuk mengeluarkan perintah?
Wang Xian bersandar di kursinya dan menatap putra mahkota di atas panggung dengan senyuman di wajahnya. Wow, kata-kata Wang Xian tidak diragukan lagi seperti bom di permukaan air yang tenang. Itu mengejutkan semua orang. Kamu mencari kematian, pedang iblis tanpa nama. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda begitu sombong hanya karena Anda adalah ahli kebanggaan surga tertinggi? Beraninya kamu berbicara dengan Yang Mulia Putra Mahkota. Kekaisaran Naga dan Phoenix, kupikir kalian semua ingin mati. Perhatikan kata-katamu, kalian orang-orang yang termasuk dalam tempat ini. Tiba-tiba, semua ahli dari Bloodflow Empire berdiri dan menatap Wang Xian dengan dingin. Bahkan mereka yang berafiliasi dengan kekaisaran berdiri dan menatap mereka dengan niat membunuh. Sombong, kamu terlalu sombong. Saya pikir kalian semua tidak ingin meninggalkan tempat ini hari ini. Orang-orang dari bengkel pil hidup dan mati dan bengkel penempaan biologis berdiri dengan senyum dingin di wajah mereka. Mata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Beraninya mereka mempertanyakan kerajaan aliran darah di sini. Mereka hanya mengejar kematian. Ledakan. Pada saat ini, aliran darah pangeran, yang berdiri di depan mereka, memancarkan aura yang menakutkan. Dia menatap Wang Xian dan Feng Luan dengan ekspresi mengerikan. Apakah ini niat kerajaan naga dan Phoenixmu? Aura yang kuat membuat keluarga dan kekuatan kerajaan pertumpahan darah di depan mereka dengan cepat menyingkir untuk memberi jalan baginya. Dia saling menatap dari jauh. Cahaya merah darah keluar dari matanya. Dunia ini bukanlah dunia kerajaan pertumpahan darahmu. Anda memanggil kami di sini. Kami di sini bukan untuk mencari kematian, kami juga tidak di sini untuk menjadi bidak catur untuk dimanipulasi oleh orang lain. Feng Luan perlahan berdiri, pandangannya tertuju pada aliran darah pangeran, dan seringai samar muncul di wajahnya. Bahkan jika itu pesananmu, kamu harus memberi kami penjelasan yang masuk akal. Penjelasan, kerajaan aliran darah kami memiliki kekuatan, mengapa kami harus menjelaskannya kepada Anda? Anda tidak memiliki kualifikasi. Perintah adalah perintah, kamu hanya harus mematuhinya. Kalau tidak, apa yang menanti Anda adalah kematian. Jangan berpikir bahwa Anda begitu kuat hanya karena Anda memiliki lebih dari 500 ahli alam hampa yang berwawasan. Itu benar. Tidak perlu kerajaan aliran darah untuk bergerak. Kekuatan gabungan kami memiliki 4 hingga 500 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda sangat luar biasa hanya karena kami memuji Anda? Sebelum aliran darah pangeran dapat berbicara, negara-negara bawahan dan kekuatan keluarga dari kerajaan aliran darah berteriak dengan ekspresi dingin. Apakah orang-orang dari Kekaisaran Naga Phoenix mencari kematian? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat melawan kerajaan berdarah hanya karena mereka memiliki lebih dari 500 seniman bela diri yang berwawasan luas? Ini mendekati kematian terlalu arogan. Ketika beberapa pasukan lain melihat Ratu dan Wang Xian dari Kekaisaran Naga Phoenix berbicara dengan kekaisaran yang berdarah sedemikian rupa, mereka menggelengkan kepala perlahan. Mengapa saya harus menjelaskan tindakan saya kepada Anda? Kualifikasi apa yang kamu miliki? Kamu punya 3 detik untuk berlutut atau mati. Pada saat ini, salah satu tetua yang berdiri di samping putra mahkota berdiri perlahan dan menatap Wang Xian, Feng Luan, dan yang lainnya dengan wajah tanpa ekspresi. Aku akan memberimu 3 detik. Berlutut atau mati. Suara tirani yang tak tertandingi datang dari mulut seorang kaisar. Dia berdiri. Tubuh kekarnya menatap dingin ke arah Phoenix dan yang lainnya. Mengapa dia perlu menjelaskan kepada Anda? Itu menjelaskan sikap tak terkalahkan dari kerajaan aliran darah. Di seluruh aula, ketika kaisar itu berdiri dan berbicara, jejak kekuatan memenuhi seluruh aula. Semua orang menahan napas dan menatapnya dengan ekspresi yang sangat serius. Hehe, kenapa kamu harus menjelaskan kepada kami? Kamu benar-benar mendominasi, haha. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata kaisar, dia mencibir dan berdiri sambil tertawa terbahak-bahak. Apakah kalian masih memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu? Dia menyipitkan matanya sedikit dan mengalihkan pandangannya ke kedua kaisar. Seringai samar muncul di wajahnya. Hah, melihat Wang Xian berdiri dengan tawa dingin, semua orang sedikit terkejut. Ekspresi tidak percaya muncul di wajah mereka. Dia benar-benar mengejar kematian. Bang! Kaisar dari Kekaisaran Pertumpahan Darah ternyata juga terpana. Wajahnya yang tenang mengungkapkan ekspresi kemarahan. Dia dengan lembut meletakkan tongkat di tangannya di tanah. Suara teredam terdengar. Aura tak terlihat langsung menyerbu ke depan. Kekaisaran aliran darah memang sedikit sombong. Ini bukan duniamu, dan kami juga bukan bidak caturmu. Tiba-tiba, suara samar terdengar dari Sekte Pedang Surgawi.
Pemimpin Sekte Ling duduk di sana dan menatap kedua kaisar di atas, matanya berkedip-kedip. Oh, ini, pemimpin Sekte Ling dari Sekte Pedang Surgawi, dia sebenarnya juga. Ketika tatapan semua orang tertuju pada pemimpin Sekte Ling, mereka semua sangat terkejut. Pemimpin Sekte Ling dari Sekte Pedang Surgawi juga membuka mulutnya untuk berbicara, apa artinya ini? Apakah dia juga mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap kerajaan aliran darah? Pemimpin sekte dari Sekte Pedang Surgawi adalah ahli interpretasi kekosongan tingkat ke-6, sebuah eksistensi yang bisa menandingi kekuatan pertempuran terkuat dari kerajaan aliran darah. Ling Xiaoyun dari Sekte Pedang Surga, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menjadi musuh kerajaan aliran darah kita hanya karena kamu telah menembus ke tingkat ke-6 dari tingkat kekosongan yang mendalam? Berdiri di atas panggung, murid Pangeran Aliran Darah mengerut sedikit. Dia melihat posisi Master Sekte Ling dengan ekspresi malu. Sepertinya masih cukup banyak orang yang keberatan dengan kerajaan aliran darah kita. Hah? Bagus, bagus. Kerajaan aliran darah kita tidak bergerak selama lebih dari 1000 tahun. Beberapa orang benar-benar berpikir bahwa mereka dapat menantang prestise kerajaan aliran darah kita hanya dengan menerobos ke peringkat ke-6 dari tingkat kekosongan yang dalam. Siapapun yang tidak mematuhi perintah kami, kalian semua, menonjol. Ledakan. Kaisar lain perlahan membuka matanya. Dia berdiri dan menatap Master Sekte dari Sekte Pedang Surgawi, mengalihkan pandangannya ke semua faksi di aula. Keperkasaan dari ahli tingkat kekosongan mendalam peringkat ke-6 langsung dipancarkan. Aura yang menakutkan bahkan menyebabkan para ahli tingkat kekosongan yang hadir untuk merasakan napas mereka lambat. Kaisar, harap tenang. Kami tidak berani. Kaisar, harap tenang. Kami tidak keberatan. Ekspresi kekuatan keluarga kekaisaran aliran darah dan pasukan bawahan berubah secara drastis. Mereka buru-buru berdiri dan membungkuk. Tatapan mereka melirik Sekte Pedang Langit dan Kekaisaran Naga Phoenix. Mata mereka agak dingin. Pasukan lain juga buru-buru berdiri dan membungkuk. Saat Kaisar marah, darah akan mengalir ribuan mil. Mereka hanya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sekte Pedang Langit dan Kerajaan Naga Phoenix tidak puas, kan? Kaisar meletakkan tongkat di depannya dan meletakkan telapak tangannya di atasnya saat dia bertanya dengan dingin. Seperti yang dikatakan Ratu Naga Phoenix, dunia ini bukan milik kerajaan aliran darahmu. Saat dia selesai bertanya, Raja Naga Cahaya perlahan berdiri dan berkata tanpa ekspresi. Sekte aliran darah kami bukanlah bidak catur dari kerajaan aliran darahmu. Master Sekte Yi dari Sekte Bloodstream juga berdiri dan berkata dengan senyum di wajahnya. Apa, Kekaisaran Naga Cahaya dan Sekte Aliran Darah juga berdiri melawan Kekaisaran Aliran Darah? Mungkinkah mereka sudah lama bersiap, atau... Ya Tuhan, Sekte Pedang Langit, Sekte Aliran Darah Kekaisaran Naga Cahaya, dan Kekaisaran Naga Phoenix adalah salah satu kekuatan paling kuat sekarang. Mereka berempat benar-benar tidak memberikan wajah pada Bloodstream Empire. Ketika Master Sekte Dinasti Naga Cahaya dan Sekte Aliran Darah berdiri, seluruh aula menjadi gempar. Mereka memandang empat kekuatan tingkat atas dengan takjub. Semuanya menelan ludah. Apa yang ingin mereka lakukan? Apakah kamu akan memberontak? Ekspresi Pangeran Bloodstream sedikit berubah ketika dia melihat dua pasukan tingkat atas berdiri dan dia bertanya dengan suara tegas. Kami bukan milik kerajaan aliran darahmu sejak awal. Mengapa kami akan melawan Anda? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami adalah subjek Anda? Feng Luan menatap Pangeran Bloodflow dan berkata dengan acuh tak acuh. Haha, bagus, bagus. Di antara empat kekuatan tingkat atas, Bloodflow Empire kami masih memiliki kata yang sama. Berlututlah sekarang dan selamatkan hidupmu. Kalau tidak, kamu akan mati. Kalian semua, dengarkan perintahku. Berdengung. Seorang kaisar tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi dingin. Suaranya yang mendominasi memasuki telinga semua orang. Tatapannya menyapu Kekaisaran Naga Phoenix, Sekte Pedang Langit, Kekaisaran Naga Ringan, dan Sekte Aliran Darah saat dia berteriak pada semua orang di sekitarnya. Pada saat terakhir, dia mengangkat tongkat di tangannya. Aura menakutkan berkumpul di atasnya. Berlutut atau mati, orang-orang dari keluarga dan dinasti bawahan di Kekaisaran Pertumpahan Darah segera berdiri. Sebuah senjata muncul di depan mereka. Aura pembunuh terpancar dari tubuh mereka saat mereka meraung keras. Ekspresi dari faksi lain berubah drastis. Mereka berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Berlutut atau mati. Pak Tua, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat membunuh siapapun yang Anda inginkan? Kalau begitu ayo kita coba. Wang Xian memandangi dua lelaki tua yang tampaknya memiliki kekuatan hidup dan mati di tangan mereka.
Sedikit ejekan muncul di wajahnya saat dia menatap mereka dan berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, aura menyerang langsung ke salah satu lelaki tua itu. Haha, kami benar-benar perlu mencobanya untuk mencari tahu. Master Sekte Ling juga tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya sedikit bergetar dan pancaran logam yang menakutkan langsung menyerang kaisar lainnya. Kamu mencari kematian. Ketika kaisar merasakan dampak aura Wang Xian, ekspresinya sedikit berubah. Dia melambaikan tongkat di tangannya dan pancaran darah mengalir ke arah Wang Xian. Saat dia bergerak, dia ingin membunuhnya. Hehe. Aura destruktif berkumpul di telapak tangan Wang Xian. Berdengung, dia melambaikan tangannya ke kiri. Pancaran merah darah yang menakutkan menyerbu ke samping. Tidak baik. Blokir, blokir. Ekspresi pasukan kerajaan aliran darah di sebelah kiri berubah drastis, dan mereka buru-buru berteriak. Perisai bumi tebal. Ekspresi seorang tetua berubah drastis, dan sebuah perisai berwarna kuning tanah muncul di depannya saat dia berteriak keras. Perisai setinggi 2 meter diblokir di depannya. Namun, cahaya merah darah dengan mudah menembus perisai. Ah! Jeritan terdengar. Serangan kaisar langsung membunuh 3 atau 4 seniman bela diri yang berwawasan luas. Iblis pedang tanpa nama adalah seniman bela diri kosong berwawasan level 6. Suara terkejut terdengar dari sekitarnya. Iblis pedang tanpa nama adalah pembangkit tenaga listrik di level 6 dari alam tembus pandang. Tingkat 6 dari alam tembus pandang. Tingkat 6 dari alam tembus pandang. Ketika semua orang melihat Wang Xian dengan santai membelokkan serangan kaisar ke samping, mata mereka membelalak. Pantas saja naga dan kekaisaran Phoenix berani melanggar perintah kekaisaran pertumpahan darah. Ternyata Wang Xian memiliki kekuatan level 6 dari alam tembus pandang. Tidak heran Wang Xian berani memandang rendah kaisar. Ternyata dia juga telah mencapai ranah ini. Apakah Sekte Pedang Langit, Kerajaan Naga Phoenix, Sekte Pertumpahan Darah, dan Kerajaan Naga Cahaya mencapai kesepakatan? Apakah mereka akan bergabung? Wang Xian dan pemimpin Sekte Ling adalah 2 seniman bela diri kosong berwawasan tingkat 6. Kekaisaran Pertumpahan Darah mungkin tidak peduli dengan 1 seniman bela diri kosong berwawasan tingkat 6, tetapi jika ada 2. Pasukan di sekitarnya menatap Wang Xian dengan kaget. Seorang master di level 6 dari alam tembus pandang yang belum genap berusia 30 tahun. Konsep macam apa ini? Ini hanya menentang tatanan alam. Apakah kamu mengejar kematian? Ketika kaisar melihat bahwa serangannya mendarat pada rakyatnya sendiri dan bahwa 3 penguasa dari alam Sitraf terbunuh, dia mengungkapkan ekspresi marah. Haha, Pak Tua, apakah kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku? Wang Xian menatap lelaki tua itu dan tertawa terbahak-bahak. Dia menatap kaisar dengan mengejek. Ketika kaisar mendengar Wang Xian memanggilnya orang tua dan memegang tongkat di tangannya dengan erat, ekspresinya berubah drastis. 2 ahli di tingkat ke-6 dari alam kekosongan berwawasan. Pantas saja, tak heran Anda berani menantang kami, Kerajaan Aliran Darah. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami takut kepada Anda? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami, Kerajaan Aliran Berdarah, tidak dapat melakukan apapun untuk Anda? Kaisar lainnya mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Dia melirik Master Sekte dari Sekte Wang Xian Heavenly Sword dengan ekspresi dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan yang mereka anggap seperti seorang pejabat akan menamparkan wajah mereka sedemikian rupa. Yang lebih mengejutkan mereka adalah kekuatan mereka benar-benar melebihi harapan mereka. Semua orang dari Bloodflow Empire, kami di sini bukan untuk menantangmu. Kaulah yang terlalu sombong dan memperlakukan kami sebagai bidak catur. Ketika berurusan dengan klan binatang iblis, mengapa kami harus menjelaskan tindakan kami kepadamu? Anda sama sekali tidak menganggap kami serius. Master Sekte dari Sekte Pedang Surgawi menatap kedua kaisar dan berkata dengan lemah. Kamu masih harus menjelaskan kepada kami tentang klan binatang iblis. Kami juga harus memberikan penjelasan rinci. Wang Xian memandang kedua kaisar itu dan berkata dengan lemah. Mengapa mereka perlu menjelaskan kepada Anda tentang tindakan Kerajaan Aliran Darah? Maaf, mereka benar-benar harus menjelaskan. Kata-kata pemimpin Sekte Ling dan kata-kata Wang Xian membuat wajah kedua tetua itu sangat canggung. Di permukaan, hanya ada 3 ahli di level 6 dari ranah interpretasi kosong di Kerajaan Aliran Darah. Namun, pada kenyataannya, ada 4 dari mereka. Namun, Kaisar Darah saat ini dan manajer lokakarya pil kehidupan dan kematian serta bengkel penempaan benda suci belum kembali dari perjalanan mereka ke wilayah yang luas. Terlebih lagi, salah satu kaisar masih berada di makam demi Human.
Mereka benar-benar tidak bisa berurusan dengan Wang Xian dan pemimpin Sekte Ling. Faktanya, jika kedua belah pihak bertarung, yang akan menderita kerugian terbesar adalah kerajaan aliran darah. Mungkin seluruh kota kekaisaran akan hancur menjadi reruntuhan selama pertempuran mereka. Ini menyebabkan ekspresi mereka berubah terus-menerus. Sebagai mantan kaisar darah dari kerajaan aliran darah, kapan mereka pernah begitu terkendali? Sekarang saatnya transformasi seluruh wilayah Liu Hai. Sebagai eksistensi terkuat di kerajaan aliran darah, kami secara alami adalah yang utama. Ekspresi aliran darah pangeran berubah drastis saat dia menatap Wang Xian dan pemimpin Sekte Ling. Katanya dengan wajah muram. Diam, Anda tidak memiliki hak untuk berbicara di sini. Wang Xian melirik aliran darah pangeran dan berkata dengan dingin. Dia menatap kedua kaisar dan berkata, buat rencana bersama. Jangan pernah berpikir untuk tidak berkontribusi sedikit pun. Kamu. Tubuh Pangeran Sueliu bergetar saat mendengar teguran Wang Xian. Dia menatap Wang Xian dengan mata merah. Kita akan membahas masalah binatang iblis di lain hari. Salah satu kaisar menatap tajam ke arah Wang Xian dan pemimpin Sekte Ling saat dia berkata dengan dingin. Kalian semua, jaga dirimu. HMPH. Kaisar lainnya mengalihkan pandangannya ke empat kekuatan kekaisaran naga dan Phoenix. Dengan mendengus, dia berbalik dan pergi. Ekspresi Pangeran Bloodflow berubah saat dia berdiri di sana. Kita akan membahasnya di lain hari. Dengarkan pengumuman Bloodflow Empire kami. Dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar secara langsung. Meninggalkan semua faksi di aula besar yang wajahnya dipenuhi keheranan. Mereka memandang Kerajaan Naga Phoenix, Sekte Pedang Langit, Kerajaan Naga Cahaya, dan Sekte Aliran Darah yang berdiri di aula besar dalam keadaan linglung. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa mereka benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Kekaisaran Aliran Darah. Dua seniman bela diri kekosongan tingkat 6, ditambah seniman bela diri kekosongan yang mendalam, mereka benar-benar tidak takut dengan kerajaan aliran darah sama sekali. Ini hanya klan binatang iblis belum berubah, tapi gempa besar telah terjadi di pihak kita. Beberapa faksi berdiskusi dengan ekspresi heran. Dinasti dan sekte bawahan dari kerajaan aliran darah memandang mereka dengan ekspresi jelek. Selama ribuan tahun, ini adalah pertama kalinya mereka memaksa kekaisaran pertumpahan darah ke dalam situasi yang canggung. Ayo pergi. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan melihat ketiga kekuatan Sekte Pedang Surgawi. Ayo pergi. Pemimpin Sekte Ling dan yang lainnya menganggukkan kepala dan memimpin bawahan mereka keluar. Wang Xian dan Feng Luan juga keluar. Keempat kekuatan ini benar-benar membentuk aliansi. Sepertinya mereka siap menghadapi perubahan besar di wilayah Liu Hai. Mereka telah membentuk aliansi. Jelas bahwa mereka tidak puas dengan sikap kekaisaran pertumpahan darah hari ini. Suara diskusi terdengar di aula. Hanya setelah Wang Xian dan yang lainnya pergi, mereka berani mengikuti mereka. Jika bukan karena fakta bahwa kerajaan pertumpahan darah telah berlebihan, aku tidak ingin menumpahkan semua kepura-puraan dengan mereka. Mereka benar-benar tidak menempatkan kita di mata mereka. Berjalan keluar dari aula besar, Master Sekte Pedang Langit menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh. Berpikir bahwa dia setidaknya seorang ahli di tingkat ke-6 dari tingkat kekosongan yang dalam, namun kekaisaran aliran darah masih tidak menaruh Sekte Pedang Langit di mata mereka, orang bisa membayangkan betapa sombongnya mereka. Mereka terlalu lama tak terkalahkan di wilayah laut yang mengalir, membuat mereka terlalu memikirkan diri mereka sendiri. Raja Naga Cahaya berkata dengan acuh tak acuh. Mereka sama sekali tidak setuju dengan rencana kerajaan aliran darah. Jelas bahwa mereka ingin melemahkan kekuatan mereka. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan kerajaan aliran darah selanjutnya. Feng Luan berkata sambil berpikir. Hehe, mereka sudah lama berdiri di atas awan. Sekarang mereka harus tahu apa yang harus dilakukan. Dunia ini bukan milik mereka. Pada akhirnya, mereka akan berkompromi. Master Sekte Ling berkata dengan senyum di wajahnya. Master Sekte Yi dan Raja Naga Cahaya sedikit mengangguk. Mustahil bagi kerajaan aliran darah untuk menyerang mereka, terutama ketika klan binatang iblis ingin mendirikan sebuah kerajaan. Munculnya kerajaan binatang iblis sebenarnya adalah hal yang paling menegangkan bagi kerajaan aliran darah. Selama periode ini, kerajaan aliran darah hanya bisa mengikat mereka. Begitu mereka bertarung, kerugian kerajaan aliran darah akan semakin parah. Bang, 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 brengsek, sialan Wang Xian, setan pedang tanpa nama sialan. Tunggu saja, aku, Tang Xuewen, bersumpah akan mencabik-cabikmu. Di sebuah istana aliran berdarah,
putra mahkota kerajaan aliran berdarah membanting barang-barang di depan meja dengan ekspresi marah. Dia berteriak keras dengan ekspresi ganas. Wanita cantik di sampingnya memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Dia berjalan mendekat dan berkata dengan lembut dalam ketakutan, "Yang mulia putra mahkota, kamu, jangan marah. Kekaisaran Naga Phoenix dan Sekte Heaven Sword tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Mereka akan menyesalinya di masa depan. Beraninya mereka menyuruhku tutup mulut. Beraninya mereka menyuruhku tutup mulut." Tang Xuewen mengepalkan tinjunya dan berdiri di sana dengan ekspresi dingin. Tingkat ke-6 dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Jangan berpikir bahwa Anda dapat memesan saya hanya karena Anda telah mencapai tingkat ke-6 dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Tunggu saja, tunggu saja. Dia menggeram dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Wanita cantik di sampingnya dengan lembut mengelus tubuhnya untuk menenangkannya. "Yang mulia, apa yang kedua kaisar katakan?" "Huff." Tang Xuewen menarik napas dalam-dalam, duduk di kursi di samping dengan ekspresi canggung. "Kita akan membicarakannya saat ayahku tiba. Namun, pada saat ini, tidak mungkin bagi kita untuk melakukan perang saudara di sini." Saat dia berbicara, ekspresi tidak rela muncul di wajahnya. Wanita cantik itu buru-buru menyajikan teh dan menuangkan air ke samping. Dia juga mengerti bahwa pada saat ini, kerajaan pertumpahan darah tidak akan bergerak melawan mereka. Keempat kekuatan itu adalah kekuatan terkuat selain dari kerajaan aliran darah. Ini terutama terjadi pada pemimpin sekte-sekte pedang surgawi dan Wang Xian yang berada di level 6 dari tingkat kekosongan Sitraf. Keduanya berada di level 6 dari Sitraf Void Tier. Ini telah melampaui harapan kerajaan aliran darah. Jika mereka benar-benar bertarung, itu akan menyebabkan bencana yang tak terbayangkan pada kerajaan aliran darah. Kedua kaisar juga mengatakan bahwa semuanya akan didiskusikan setelah Kaisar Darah tiba dan memanggil kaisar dari kuburan manusia iblis. Berita tentang apa yang terjadi di Istana Kekaisaran sudah tersebar di sore hari. Setelah berita ini menyebar, itu mengguncang seluruh kota Kekaisaran aliran darah. Sebagai kota kekaisaran dari kerajaan aliran darah, ia memiliki sejarah 7 hingga 8.000 tahun. Ini adalah kota paling megah dan besar di wilayah Liuhai. Mereka yang bisa tinggal di sini semuanya tidak lemah. Bahkan, di sini, bahkan transenden peringkat 5 pun dianggap lemah. Ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan di kota-kota lain. Di jalan-jalan, transenden tingkat 7 dan 8 dapat dilihat di mana-mana. Sial, apakah ini nyata? Sebenarnya ada seseorang yang berani menantang Blood Flow Empire kita. Ayo bunuh dia. Tentu saja itu nyata. Saat itu, kedua kaisar tidak bisa berbuat apa-apa pada kekaisaran Naga Phoenix dan Sekte Pedang Surga. Siapa yang mengira bahwa jenius tertinggi Wang Xian benar-benar memiliki kekuatan dari seniman bela diri tembus pandang tingkat 6? Ya Tuhan, bukankah dia berada di level 5 Sitraf Void Martial Artist 2 tahun lalu? Siapa yang peduli dengan surga kebanggaan tertinggi Wang Abadi? Siapa yang peduli dengan Sekte Pedang Surga atau Sekte Aliran Darah Dinasti Naga Cahaya? Jika mereka berani memprovokasi kerajaan aliran darah kita, bunuh mereka. Membunuh mereka. Sebagai kaisar wilayah laut yang mengalir, siapapun yang tidak mematuhi kita akan mati. Bagaimana dengan yang mulia kaisar darah? Siapa yang peduli dengan kebanggaan Monstrous Heaven? Jika mereka berani memprovokasi kita, kita pasti akan menghancurkan mereka. Dalam forum diskusi berbagai restoran dan loh batu komunikasi, warga kota kekaisaran aliran darah mengungkapkan ekspresi geram saat menerima berita ini. Sebagai warga kota kekaisaran aliran darah, mereka memiliki semacam kebanggaan jauh di dalam tulang mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa beberapa faksi papan atas menentang dinasti mereka di Istana Kekaisaran, setiap wajah mereka menunjukkan ekspresi marah. Bagaimana dinasti kami bisa ditentang oleh sekelompok kekuatan seperti Anda? Di seluruh kota kekaisaran, banyak orang berdiskusi dengan ekspresi marah. Kerumunan sangat marah. Dengan Wang Xian dan pemimpin Sekte Ling, dua pembangkit tenaga listrik di level 6 dari tahap interpretasi kosong, dinasti aliran darah pasti tidak akan berani menumpahkan semua kepura-puraan ramah. Selama periode ini, bahkan jika ada 3 pusat kekuatan di level 6 dari tahap interpretasi kekosongan dalam dinasti aliran darah, mereka tidak akan berani menyinggung perasaan mereka. Saya rasa rencananya akan dirumuskan kembali dalam beberapa hari. Ini bukan hal yang baik untuk kita. Di sebuah restoran, beberapa ahli dari sebuah dinasti mendengarkan percakapan orang-orang di sekitar mereka saat mereka berdiskusi dengan suara rendah. Dinasti dan sekte itu sangat jelas bahwa dinasti Naga Phoenix dan Sekte Pedang Langit telah menang dalam game ini.
Waktu perlahan berlalu. Apa yang terjadi di Istana Kekaisaran menyebabkan keributan di seluruh kota Kekaisaran. Seiring waktu berlalu, orang-orang di kota Kekaisaran secara bertahap memahami bahwa kali ini, Kekaisaran aliran darah, yang tak terkalahkan di hati mereka, mungkin benar-benar harus menundukkan kepala. Adapun situasi saat ini, orang-orang secara bertahap memahaminya dengan jelas. Ini menyebabkan orang-orang dari kerajaan aliran darah menjadi agak linglung. Di masa depan, kerajaan aliran darah mungkin bukan satu-satunya keberadaan yang berdiri di puncak gunung. Ayah, kamu akhirnya di sini. Pada malam hari keempat, di sebuah istana kerajaan aliran darah. Mutiara malam menerangi seluruh istana. Putra mahkota kerajaan aliran darah, Tang Xuewen, dan 3 kaisar lainnya duduk di dalam. Ketika 4 sosok di luar masuk, putra mahkota, Tang Xuewen, buru-buru mendatangi mereka dan berteriak dengan senyum di wajahnya. Ku dengar sesuatu terjadi di sini di istana. Penatua Kekar masuk dan membungkuk kepada kaisar saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Ayah, itu dinasti Naga Phoenix, Sekte Pedang Langit, Sekte Aliran Darah, dan dinasti Naga Ringan. Putra mahkota Tang Xuewen berkata dengan wajah muram. Aku tahu. Silakan duduk juga. Kaisar Darah mengangguk dan menunjuk ketiga tetua di sampingnya. Ketiga lelaki tua itu mengangguk, dan 2 dari pakaian lelaki tua itu bertuliskan pil dan senjata. Pria tua lainnya sedikit gemuk, dan dia memiliki senyum hangat di wajahnya. Jun kecil, keempat kekuatan ini, masalah 2 ahli tier 6 yang berwawasan luas. Seorang kaisar memandang Kaisar Darah dan mengerutkan kening saat dia bertanya. Ayah, saya sudah mendengar tentang masalah keempat kekuatan itu, dan saya memiliki masalah yang perlu kita perhatikan. Kaisar Darah berkata kepada Kaisar, matanya berkedip saat dia melihat ke arah lelaki tua yang agak montok itu. Semua kaisar, lelaki tua ini, kian dari perusahaan perdagangan ketiga dunia, datang untuk memberitahu Anda sebuah berita. Pria tua itu berdiri sambil tersenyum. Perusahaan perdagangan ketiga di dunia. Para kaisar sedikit terkejut ketika mereka berkata sambil tersenyum, Penatua Qian, bicaralah. Anda juga harus tahu bahwa kami telah berhubungan dengan perusahaan perdagangan ketiga di dunia. Klan Binatang Iblis ingin kita membantu mereka menyampaikan pesan itu. Klan Binatang Iblis mereka bersedia untuk sementara menghentikan pertempuran dengan manusia dan mengundang semua orang untuk berpartisipasi dalam upacara pendirian dinasti Binatang Iblis. Penatua Qian berkata perlahan. Oh, apa? Kaisar sedikit terkejut. Mereka mengerutkan kening dan segera bertanya, bagaimana situasi di sisi Binatang Iblis sekarang? Klan Binatang Iblis mana yang telah mencapai puncaknya? Binatang Iblis Buas Darah. Sekarang, The Blood Savage Demonic Beast memiliki 3 binatang iblis di tingkat ke-6 dari tingkat kekosongan yang dalam. Mereka telah mengalahkan 2 ras binatang iblis tingkat atas lainnya. Kaisar Binatang Iblis sedang berlomba. Tetua Qian berkata kepada mereka. Binatang Iblis Buas Darah. Sebenarnya mereka yang naik tahta. Ini situasinya tidak optimis. Apakah mereka akan berdamai dengan kita manusia? Kaisar mengerutkan kening, ekspresi mereka berubah. Darah binatang iblis barbar selalu haus darah dan musuh bebuyutan dengan manusia. Sekarang binatang iblis barbar darah telah naik tahta, ini jelas bukan kabar baik bagi manusia. Bahkan jika darah binatang iblis barbar ingin menghentikan perang dengan manusia, mereka masih tidak percaya. Lagi pula, binatang iblis barbar darah adalah ras yang kejam. Kata-kata mereka tidak bisa dipercaya. Apakah binatang iblis biadab darah tahu bahwa kita manusia mencoba menghentikan mereka untuk mendirikan kerajaan binatang iblis, jadi mereka memutuskan untuk menghentikan perang? Seorang kaisar mengerutkan kening dan bertanya. Ya, tapi tidak semuanya berhubungan. Sejak kami membuka perdagangan dengan ras binatang iblis mengetahui manfaat berinteraksi dengan manusia. Selain itu, perusahaan perdagangan ketiga, bengkel pil hidup dan mati, dan bengkel penempaan benda suci adalah saksi dari gencatan senjata ini. Mereka tidak berani melanggar perjanjian. Penatua Qian menggelengkan kepalanya dan berkata kepada mereka. Oh, lokakarya pil hidup dan mati. Bengkel penempaan benda suci. Kaisar memandangi 2 tetua lainnya. Hehe, Kaisar, jika klan binatang iblis mendirikan dinasti kekaisaran dan memiliki hubungan baik dengan manusia, kita dapat melakukan bisnis dengan klan binatang iblis. Kami secara alami menantikan kedamaian Anda. Kedua tetua itu berkata dengan acuh tak acuh. Jika klan binatang iblis mendirikan sebuah kerajaan, mungkin tidak lama sebelum kekuatan mereka benar-benar melampaui kita. Salah satu lord melirik Kaisar Darah dan berkata dengan pemikiran yang dalam. Ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa setelah kekaisaran didirikan,
kerajaan binatang iblis akan jauh lebih kuat dari kita. Kaisar Darah juga mengerutkan kening. Awalnya, aku tidak akan setuju, tapi penampilan Kekaisaran Naga Phoenix, Sekte Pedang Surgawi, dan dua ahli peringkat 6 dari alam hampa yang mendalam. Saat dia berbicara, dia melihat ke beberapa kaisar. Jika kita terus bermusuhan dengan klan Demon Beast, dinasti aliran darah kita akan menderita kerugian besar. Tapi jika kita berdamai dengan mereka, maka kita akan tetap menjadi penguasa wilayah laut yang mengalir. Dinasti aliran darah kita mengendalikan manusia di wilayah laut yang mengalir, dan dinasti Demon Beast mengendalikan binatang iblis di wilayah laut yang mengalir. Saat Kaisar Darah berbicara, ekspresi dingin perlahan muncul di matanya. Jun kecil, apa maksudmu? Beberapa kaisar mengangkat alis mereka sedikit, mata mereka berkedip. Yang saya maksud adalah, siapapun yang berani menyinggung kerajaan aliran darah kita akan mati, bahkan jika pihak lain memiliki seniman bela diri tingkat 6 yang mendalam. Saat Kaisar Darah berbicara, wajahnya menunjukkan senyum sedingin es. Beberapa kaisar perlahan berdiri dan saling memandang. Selama kekaisaran binatang iblis tidak mengganggu urusan manusia kita, maka kita tidak akan menghentikan mereka untuk mendirikan kekaisaran. Beberapa kaisar mengangguk. Pendirian kerajaan binatang iblis pasti akan berdampak besar pada umat manusia di masa depan. Ambil Blood Savage Demon Beast sebagai contoh. Setelah mereka menjadi kaisar dari Demon Beast, ada kemungkinan besar bahwa mereka diam-diam akan memakan darah manusia di masa depan. Namun, ini tidak masalah. Selama itu tidak mempengaruhi situasi keseluruhan dari kerajaan aliran darah, itu baik-baik saja. Kedua, ada jaminan dari perusahaan perdagangan ketiga dunia, Lokakarya Pil Life and Death, dan bengkel penempaan benda suci bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang kerajaan binatang iblis yang tiba-tiba melanggar perjanjian. Kalau begitu sekarang, prioritas pertama kita adalah ketika putra mahkota Tang Xuewen mendengar keputusan ayahnya dan kaisar lainnya, matanya menunjukkan ekspresi gembira. Dia samar-samar menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Siapapun yang berani menantang kerajaan aliran darah kita akan mati. Kaisar Darah berdiri di sana dengan senyum dingin di wajahnya. Haha, bagus, bagus. Kemudian kerajaan Naga Phoenix akan meminta semua orang dari kerajaan aliran darah untuk membantu menyelesaikannya. Kedua tetua dari Life and Death Pill Workshop dan bengkel Holy Item Forging tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Jangan khawatir, bahkan jika kamu tidak mengatakannya, kami akan menghancurkan mereka kali ini." Wajah Kaisar Darah mengungkapkan ekspresi dingin. Karena itu masalahnya, ayo segera bergerak. Beberapa hari terakhir ini, semua dinasti dan sekte di wilayah Liuhai benar-benar mengira kami takut pada mereka. Bahkan warga kota kekaisaran kita berpikir bahwa kita harus menundukkan kepala kepada mereka. Hehe. Salah satu kaisar berkata dengan wajah penuh niat membunuh. Haha. Sudah lama sejak faksi manapun berani memprovokasi kerajaan aliran darah kita. Kali ini, kami akan membiarkan semua faksi di wilayah laut yang mengalir melihat konsekuensi menyinggung kami. Sudah lama sejak kami bergerak. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk bergerak. Kaisar lainnya tertawa keras. Dengan lambaian tangannya, pedang besar muncul di tangannya. 4 seniman bela diri kekosongan berwawasan tingkat 6 melawan 2 seniman bela diri kekosongan berwawasan tingkat 6. Mereka yakin bahwa mereka bisa menahan lawan mereka di sini. Mereka juga yakin bahwa pertempuran yang akan datang tidak akan mempengaruhi kota kekaisaran. Sebagai kaisar dari kerajaan aliran darah, mereka memiliki kepercayaan diri ini. Kumpulkan semua seniman bela diri yang berwawasan luas di kota kekaisaran aliran darah kita, dan kumpulkan semua kekuatan dari dinasti bawahan. Kaisar Darah segera memberi perintah. Ini ayah. Putra mahkota Tang Xuewen menjawab dengan keras dengan penuh semangat. Ekspresi ganas muncul di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat melihat bahwa tubuh anak itu telah rusak di kota kekaisaran aliran darah begitu cepat. Malam di kota kekaisaran aliran darah bahkan lebih hidup daripada siang hari. Terutama di sekitar istana kekaisaran, di tengahnya, tidak ada banyak ruang antara seluruh jalan dan siang hari. Mutiara malam bertatahkan di kedua sisi pintu, terlihat sangat indah. Perintah Kaisar Darah. Kaisar Darah telah tiba. Dia ingin kita semua pergi ke istana. Apa yang sedang terjadi? Apakah karena dinasti Naga Phoenix dan Sekte Pedang Surga? Apakah karena mereka ingin membuat rencana baru? Ketika pasukan bawahan menerima perintah Kaisar Darah dari dinasti aliran darah, mereka semua tercengang. Namun, mereka bukanlah Sekte Pedang Langit Kekaisaran Naga Phoenix. Mereka sama sekali tidak berani menolak perintah Kekaisaran aliran darah. Pasukan bawahan segera bergegas menuju istana kekaisaran.
Ketika mereka tiba di Istana Kekaisaran, semua pasukan bawahan memiliki ekspresi kaget di wajah mereka saat mereka berdiri di depan sebuah aula. Kaisar Darah Kekar mengenakan baju besi merah darah yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia menunggang kuda naga di tingkat keempat dari tingkat kekosongan yang dalam. Kuda naga ditutupi sisik bayangan pedang. Ekornya panjangnya 5-6 meter. Itu memiliki mulut besar yang penuh dengan gigi tajam yang padat. Dan di belakang Kaisar Darah, ada dua lagi tidak, mereka adalah kaisar yang juga mengenakan pakaian berwarna merah darah. Mereka juga menunggang kuda naga dari berbagai jenis, wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka semua mengenakan seragam militer dan menunggang kuda naga. Apa yang sedang terjadi? Terutama di belakang Kaisar Darah dan Kaisar, Putra Mahkota dan lebih dari 100 ahli tingkat kekosongan yang berwawasan luas dari kerajaan aliran darah semuanya berdiri di belakang mereka, bersenjata lengkap. Formasi ini menyebabkan orang-orang dari pasukan bawahan dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang mengikuti di belakang dan mendengarkan perintah. Bunuh mereka yang mencari kematian. Kaisar Darah memandangi 156 seniman bela diri kosong yang berwawasan luas dari 20 lebih pasukan dan memerintahkan dengan dingin. Ya, itu Kaisar Darah. Semua orang sedikit terkejut dan dengan cepat berdiri di kedua sisi. Ayo pergi. Kaisar Darah berdiri di tengah dan berteriak dengan dingin. Mengaum. Kuda naga meraung dan berlari keluar dari Istana Naga. Para ahli dari pasukan yang berafiliasi semuanya terkejut. Mereka akan menghancurkan dinasti Naga Phoenix, Sekte Pedang Surgawi, dinasti Naga Cahaya, dan Sekte Aliran Darah. Kota pertumpahan darah kekaisaran yang sangat makmur telah mengalami 7 hingga 8.000 tahun sejarah. Kekuatan dinasti telah menyebabkan kota kekaisaran ini tidak pernah mengalami perang selama ribuan tahun. Kuat, harmonis. Ketika sudah lewat jam 7 malam, matahari sudah terbenam, dan seluruh kota kekaisaran memasuki malam yang semarak. Di alun-alun besar di depan Istana Kekaisaran, banyak warga kota kekaisaran pertumpahan darah ada di sini untuk beristirahat dan bersenang-senang. Itu adalah pemandangan yang indah. Papa. Pada saat ini, suara teredam dan keras tiba-tiba datang dari dalam Istana Kekaisaran, menyebabkan semua orang sedikit terpana. Bum bum bum. Ketika gerbang utama Istana Kekaisaran dibuka, wajah semua orang dipenuhi keterkejutan saat mereka melihat sekelompok orang berjalan keluar. Kaisar Darah dan 3 kaisar sedang menunggang kuda naga mereka berdampingan. Mereka semua mengenakan pakaian militer saat mereka berkendara ke arah luar. Di belakang mereka, ada banyak ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Para ahli ini semuanya akrab bagi warga sekitar. Selain ahli alam kekosongan berwawasan luas dari kerajaan aliran darah, ada juga sekelompok raja dan ketua sekte dari pasukan yang berafiliasi. Di bagian paling belakang, ada lebih dari 1.000 penjaga lapis baja darah yang mengenakan baju besi merah darah yang menutupi seluruh tubuh mereka. Ini itu kaisar kita, Kaisar Darah. Beberapa di sampingnya adalah Kaisar Agung. Mantan kaisar, ya Tuhan, apa yang Kaisar Darah dan yang lainnya coba lakukan? 3 kaisar, bukankah kita hanya memiliki 2 di kerajaan aliran darah? Mengapa ada 1 lagi? Apakah seniman bela diri kosong berwawasan tingkat 6 yang telah bersembunyi selama ini? Ya Tuhan, mereka semua mengenakan seragam militer. Lihat, Kaisar Darah dan Kaisar semuanya mengenakan seragam militer. Mereka sedang berperang. Apa yang mereka lakukan memimpin begitu banyak pakar? Apakah sesuatu terjadi pada klan binatang iblis? Kaisar Darah dan ketiga kaisar sedang bergerak. Apakah perang telah pecah? Semua orang di depan istana melebarkan mata mereka dan berdiskusi dengan kaget saat melihat Kaisar Darah dan yang lainnya keluar dari istana dengan pakaian militer. Kaisar Darah, menurut informasi yang kami terima, dinasti Naga Phoenix, Sekte Aliran Darah, dan dinasti Naga Cahaya semuanya ada di Sekte Pedang Langit. Seorang tetua melapor ke Kaisar Darah di depan. Memimpin. Tidak ada ekspresi di wajah Kaisar Darah. Ya, Penatua mengangguk dan dengan hormat memimpin mereka ke kanan. Oh, itu ke arah itu. Kaisar Darah dan yang lainnya tidak akan meninggalkan kota. Apa ini? Ketika semua orang melihat Kaisar Darah dan yang lainnya menuju ke kanan, mereka sedikit terpana. Di sebelah kanan, itu jelas bukan arah untuk meninggalkan kota. Arah itu, aku ingat sekarang. Sekte Pedang Surgawi, dinasti Naga Phoenix, dan yang lainnya tampaknya sedang menuju ke arah itu. Kaisar Darah akan menghancurkan dinasti Naga Phoenix dan yang lainnya. Seorang warga tiba-tiba berseru dengan mata terbuka lebar. Hancurkan dinasti Naga Phoenix, Sekte Pedang Surgawi, dinasti Naga Cahaya, dan Sekte Aliran Darah. Haha, Kaisar Darah itu perkasa. Aku tahu itu.
Tidak ada yang berani sombong di dinasti aliran darah kita. Selama dia berani sombong, kami akan menghancurkannya. Saya pikir dinasti kami akan tunduk kepada mereka. Sekarang tampaknya Kaisar Darah masih mendominasi. Beberapa hari yang lalu, mereka hanya bisa menjadi sombong ketika Kaisar Darah tidak ada di sini. Sekarang dia ada di sini, saatnya mereka mati. Kaisar Darah itu perkasa. Dinasti aliran darah kita adalah yang terkuat. Suara-suara bersemangat dan bersemangat datang dari daerah sekitarnya. Dalam beberapa hari terakhir, hal-hal yang keluar dari istana kekaisaran membuat rakyat kekaisaran aliran darah merasa dirugikan. Keempat kekuatan itu benar-benar menamparkan wajah kerajaan aliran darah mereka. Sekarang, kiamat mereka telah tiba. Ini menyebabkan orang-orang dari kerajaan aliran darah menarik napas dalam-dalam. Mata mereka bersinar saat menatap tim terkuat di kerajaan mereka. Di wilayah laut yang mengalir, kami adalah kaisar. Tidak ada yang bisa menyinggung kita. Ketika putra mahkota Tang Xuewen mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya, dia mengangkat kepalanya sedikit. Ekspresi bangga muncul di wajahnya. Dia berteriak pelan dan suaranya memasuki pikiran semua orang. Haha, itu benar. Kaisar Darah dan yang lainnya benar-benar akan menghancurkan 4 kekuatan kekaisaran Naga Phoenix dan Sekte Pedang Langit. Mata semua warga sekitar menyala saat mereka buru-buru mengikuti di belakang. Segera, berita tentang Kaisar Darah dan 3 kaisar secara pribadi memimpin sekelompok ahli alam kekosongan yang berwawasan luas untuk membunuh 4 kekuatan kekaisaran Naga Phoenix dan Sekte Pedang Langit menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Ketika orang-orang dari dinasti dan sekte lain menerima berita tersebut, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Menurut pendapat mereka, kerajaan aliran darah pasti akan menundukkan kepala dan berkompromi kali ini. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa kerajaan aliran darah akan benar-benar pergi dan menghancurkan mereka. Ini terlalu sombong. Mereka buru-buru berjalan menuju kastil tempat Sekte Pedang Surga tinggal. Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa sudah ada puluhan ribu orang berkumpul di depan kastil sementara tempat Sekte Pedang Surga tinggal. Di depan kastil, Kaisar Darah dan 3 kaisar berdiri di depan dengan kuda naga mereka. Mereka menatap kastil di depan mereka dengan wajah dingin. 3 kaisar. Ternyata kerajaan aliran darah telah menyembunyikan 1 kaisar dan 4 di antaranya berada di level 6 dari alam tembus pandang. Ini lebih dari cukup untuk melawan Master Sekte dan Wang Xian dari Sekte Heaven Sword. Ada kemungkinan besar untuk membunuh mereka. Mengapa kerajaan aliran darah memilih untuk mengambil tindakan saat ini? Ini terlalu sombong. Hehe, mungkin Kekaisaran Naga Phoenix dan Sekte Pedang Surga tidak menyangka bahwa Kekaisaran aliran darah akan begitu mendominasi. Bahkan jika mereka memiliki 2 orang di level 6 dari alam tembus pandang, mereka tetap akan mengambil tindakan. Beberapa ahli dari Sekte Kekaisaran melihat dari jauh. Aktifkan formasi. Jangan biarkan salah satu dari kalian pergi. Semua orang di sekitar, mundur. Jangan sengaja melukai kalian semua. Kaisar Darah mengendarai kuda naganya di depan kastil dan berteriak keras. Tatapannya menatap kastil di depannya, dan cahaya sedingin es keluar dari matanya. Kekaisaran Naga Phoenix, Sekte Pedang Langit, Sekte Aliran Darah, dan Kerajaan Naga Ringan, orang-orang dari 4 faksi, keluar dan terima kematianmu. Keluar dan hadapi kematianmu. Suara dingin menutupi seluruh kastil. Semua orang Bloodstream Empire mundur, menatap kastil. Sudah berakhir, sudah berakhir. Saya tidak menyangka Bloodstream Empire akan menghancurkan kami. Saya tidak berharap mereka memiliki 3 ahli bela diri kekosongan tingkat 6 yang mendalam. Bagaimana mungkin? Mengapa mereka menyerang kita saat ini? Pada saat ini, di kastil Sekte Pedang Surgawi, dahi hierarki dipenuhi keringat dingin. Dia berdiri di sana dan berkata dengan wajah pucat. Sebelum suara Kaisar Darah terdengar, mereka sudah mengetahui masalah ini. Sayangnya, sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Bahkan sebagai sekte teratas di wilayah Liuhai, menghadapi situasi seperti itu membuatnya merasa sedikit bingung. Kaisar Darah dari Kerajaan Aliran Darah dan 3 kaisar, yang mengenakan pakaian militer, telah menyerang secara langsung. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Di samping itu, Raja Kerajaan Guanglong juga sangat malu. Bahkan lengannya gemetar. Tatapannya tertuju pada pemimpin sekte dari Sekte Pedang Roh dan Wang Xian, menunggu mereka berbicara. Keluar, saya ingin melihat apakah mereka berani bertarung di aliran darah Imperial City. Mata Wang Xian berbinar. Dia sangat terkejut bahwa Kaisar Darah dari Kerajaan Aliran Darah telah membawa 3 kaisar dan sekelompok pembangkit tenaga listrik untuk membunuh mereka. Namun, dia tidak takut. 1440